Oke, selamat malam, Prof. Ford dan Prof. AG. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ibu Fatima, saya sendiri Sandi Alverodion, dan Mas Paulus. Di sini kami akan mempresentasikan project report dari mata kuliah Information System Security and Risk Management, yaitu Developing Risk Management for Universitas Internasional Batam. Di sini kami akan membahas empat hal. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu ada tinjauan pustakanya, kemudian implementasi kerangka kerja, dan yang keempat itu pembahasan serta kesimpulan. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Bagian executive summary, di sini konteks dan latar belakangnya Universitas Internasional Batam atau biasa disebut UIB, mengandalkan learning management system dan sistem keuangan untuk operasional akademik dan administratif. Ditemukan tantangan keamanan signifikan seperti injeksi konten judi online pada LMS, lalu akun tidak dinonaktifkan jika staf sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, kemudian dan belum adanya diterapkan list privilege pada sistem keuangan. Di sini kami menggunakan kerangka ISO 27001 dan ISO 30001. Sorry, 31000. Nah, di sini temuannya adalah 13 risiko keamanan informasi teridentifikasi pada LMS dan sistem keuangan, lalu ada 4 risiko kritis yang memerlukan tindakan perhatian, yaitu seperti ransomware, fraud internal, kebocoran data finansial, dan DDoS. Lalu selain itu juga terdapat potensi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pengguna Nomor 27 Tahun 2022. Laporan ini menyusun rencana manajemen risiko komprehensif yang mencakup strategi mitigasi, alokasi sumber daya, serta rekomendasi implementasi kontrol keamanan teknis dan administratif. Diharapkan dapat menjadi landasan bagi pimpinan UIB dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan postur keamanan sistem informasi secara kelanjutan. Di sini profil singkat UIB dan identifikasi risikonya. Yang pertama itu Universitas Internasional Batam, sebuah institusi pendidikan tinggi swasta di Kota Batam, Kepulauan Riau, menyelenggarakan program eh, S1 dan S2 di bidang bisnis, teknik, dan ilmu sosial. Lalu, dua sistem informasi yang paling sering digunakan yaitu Learning Management System sebagai platform pembelajaran daring dan sistem keuangan untuk transaksi finansial institusi. Nah, risiko di LMS ini yang teridentifikasi adalah akun tidak dinonaktifkan, lalu ada injeksi konten judi online, kemudian ada downtime saat UTS ataupun UAS, lalu ada phishing dan credential stuffing, kemudian ada serangan di DDoS, tidak ada backup yang memadai, serta potensi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pengguna. Kemudian risiko di sistem keuangannya sendiri adalah list privilege-nya ini tidak konsisten. Lalu tidak ada enkripsi end-to-end, ancaman ransomware, lalu ada insider threat, yaitu ancaman dari dalam internal sendiri, kemudian ada SQL injection portal, serta social engineering staff. Kedua sistem ini dinilai memiliki tingkat kerentanan signifikan apabila tidak dikelola dengan tata kelola keamanan informasi yang memadai. Diperlukan analisis mendalam sebagai dasar penyusunan strategi manajemen risiko. Yaitu di sini kami menggunakan ISO 27001 dan ISO 31000. Yaitu dua kerangka standar internasional digunakan secara komplementer. ISO 27001 digunakan untuk sistem manajemen keamanan sistem informasi atau ISMS, dan ISO 31000-nya digunakan untuk manajemen risiko secara menyeluruh. Pada bagian tinjauan pustaka, di sini ada CIA triad, yaitu yang pertama ada confidentiality, informasi hanya dapat diakses oleh pihak berwenang, pelanggaran sama dengan kebocoran data atau pencurian kredensial. Kemudian yang kedua itu ada integrity. Data tetap akurat dan lengkap, tidak dimodifikasi secara tidak sah selama penyimpanan maupun transmisi. Kemudian ada availability, yaitu layanan dan informasi dapat diakses oleh pengguna berwenang kapanpun dibutuhkan. Kemudian di sini yang menjadi literatur adalah Information Security Management System,
pendekatan sistematis untuk membangun dan meningkatkan keamanan informasi secara berkelanjutan, mengikuti siklus Plan, Do, Check, Act yang memastikan adaptasi terhadap perubahan ancaman. Kemudian di sini kami eh, menggunakan ISO 27001 dan ISO 31000. ISO 27001 ini memiliki 93 kontrol dalam 4 kategori yang termasuk organisasional, personal, fisik, dan teknologi. Kemudian ISO 31000-nya ada 8 prinsip manajemen risiko, yaitu terintegrasi, terstruktur, komprehensif, dan dinamis. Siklus PDCA dalam ISMS yang pertama itu ada plan, di mana ditetapkan sebuah kebijakan dan proses, kemudian do, yaitu mengimplementasikan dan mengoperasikan. Kemudian lanjut dengan check, yaitu memonitor atau tinjau kinerja. Kemudian adalah act, yang terakhir meningkatkan secara berkelanjutan. Dalam konteks UIB sendiri, ketiga prinsip CIA Triad ini menjadi kerangka evaluasi utama. Ancaman kebocoran data akademik mengancam confidentiality, injeksi konten dan manipulasi transaksi melanggar integrity, sementara downtime dan DDoS mengancam availability. Lanjut, di sini ada ancaman cyber dan regulasinya. Yang pertama itu ancaman cyber utama di perguruan tinggi yang paling sering ditemukan itu adalah phishing, yaitu 90% kebocoran data di sektor pendidikan menargetkan kredensial akun pengguna. Kemudian ada ransomware, yaitu serangan yang sangat merusak, yaitu mengenkripsi database dan mengganggu operasional jangka panjang. Kemudian ada credential stuffing, di mana memanfaatkan data bocor dari platform lain untuk diakses ke sistem yang menjadi target. Kemudian ada DDoS, yaitu melumpuhkan akses sistem, terutama saat lonjakan traffic pada periode ujian. Lalu ada cross-site scripting atau XSS dan SQL injection, eksploitasi kerentanan web aplikasi untuk injeksi konten dan akses database. Kemudian yang terakhir di sini ada insider threat, yaitu staf internal memanipulasi data transaksi, lalu sulit dideteksi sistem secara konvensional. Selain itu, UIB juga memiliki ancaman regulasi, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pengguna Nomor 27 Tahun 2022, regulasi pemerintah Indonesia yang mengatur pelindungan data pribadi secara komprehensif. Yang menjadi dua subjek hukumnya adalah pengendalian data dan prosesor data, di mana sanksi dendanya ini hingga 2% penerimaan tahunan dari perusahaan dan pidana hingga 6 tahun penjara ditambah 60 miliar. Bagi UIB, kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pengguna merupakan kewajiban hukum. Implementasi ISO 27001 sekaligus menjadi instrumen pemenuhan kewajiban kepatuhan regulasi yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran dapat memicu sanksi administratif dan pidana yang signifikan. Oke, untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Fatimah. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Andi. Baik, untuk yang selanjutnya kami akan menjelaskan terkait implementasi kerangka kerjanya. Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi ancaman dan resiko keamanan sistem dengan mengacu pada standar ISO 27001 dan juga 31000. Nah, pada sistem ini dirancang menggunakan pendekatan ISMS yang terstruktur, di mana ini mencakup pengendalian akses melalui DBAC dan MFA, kemudian monitoring aktivasi secara real-time, peningkatan security awareness pengguna, mekanisme incident response, serta evaluasi berkelanjutan melalui siklus PDCA. Selanjutnya, analisis resiko berdasarkan ISO 31000 mengidentifikasi beberapa ancaman utama, yaitu seperti phishing, credential stuffing, DDoS, ransomware, SQL injection, XSS, hingga insider threat yang berpotensi mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem. Pada implementasinya, resiko utama pada LMS meliputi kebocoran data, penyalahgunaan akun, dan pelanggaran perlindungan data pribadi. Sedangkan pada sistem keuangan, resiko kritis mencakup manipulasi transaksi, downtime layanan, kebocoran data finansial, hingga dampak reputasi dan hukum. Analisis ini
menjadi dasar dalam penyusunan kontrol keamanan dan strategi mitigasi resiko pada sistem yang dikembangkan. Oke, next, Mas. Oke, pada tabel ini itu menunjukkan hasil bagaimana penyusunan risk register and heat map resiko yang berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya resiko atau likelihood serta besarnya dampak atau impact terhadap sistem. Setiap resiko diberi skor untuk menentukan level prioritas penanganannya mulai dari sedang, tinggi hingga kritis. Kemudian pada sistem LMS, risiko dengan tingkat paling kritis adalah server down saat ujian dengan skor 20 karena mengganggu proses pembelajaran dan pelaksanaan ujian secara langsung. Risiko lain yang cukup tinggi meliputi kebocoran akun dan serangan DDoS. Oleh karena itu, mitigasi yang diterapkan mencakup load balancing, penerapan MFA, pelatihan keamanan pengguna, serta firewall anti DDoS. Kemudian, pada sistem keuangan, profil resiko dinilai lebih tinggi karena berkaitan langsung dengan transaksi dan data finansial. Resiko ransomware memperoleh level kritis dengan skor 20 karena dapat menyebabkan sistem lumpuh dan menghentikan operasional pembayaran. Selain itu, terdapat resiko kebocoran data finansial dan fraud transaksi yang masuk kategori tinggi. Mitigasi yang disiapkan untuk penggunaannya adalah pengguna EDR, backup offline, enkripsi data, segregation of data, serta mekanisme high availability dan backup testing secara berkala. Nah, secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem keuangan memiliki tingkat resiko yang lebih kritis dibanding LMS, sehingga membutuhkan kontrol keamanan yang lebih ketat dan prioritas investasi mitigasi yang lebih besar. Estimasi total annual loss expectancy atau ELE mencapai sekitar 2,8 miliar per tahun, sedangkan penerapan kontrol keamanan diperkirakan memberikan nilai efektivitas atau ROI keamanan sebesar 71%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mas Paulus. Baik, terima kasih eh, Mas dan Mbak. Jadi sekarang untuk tahap pembahasan dan kesimpulannya, yaitu untuk evaluasi risiko dan juga rencana mitigasi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Andi di awal, bahwa Universitas Internasional Batam ini sendiri memiliki 13 kasus utama, tetapi ada 4 resiko yang melebihi toleransi. Di antaranya itu apa? Yaitu ransomware sistem keuangan, fraud internal, kebocoran data finansial, dan DDoS LMS periode saat ujian. Jadi untuk manajemennya di sini kita menerapkan prinsip ALARP, yaitu as low as reasonably practicable. Untuk ransomware sendiri kita di sini meminimalisir resiko itu dengan backup eh, dan juga enkripsi end-to-end segmentasi jaringan. Dan juga kita menerapkan EDR deployment yang dimana cost-nya yaitu 450 juta per 3 bulan. Sedangkan untuk kasus fraud internal kita melakukan segregation of duties, less privilege, audit trail real time, dan juga rotasi tugas yang dimana cost-nya itu 150 juta per 2 bulan. Untuk data finansial, ada toleransi rekening atau kartu kredit, WAF, patching otomatis, dan juga audit eksternal yang dimana di sini memakan cost 120 juta per 2 bulan. Terakhir untuk DDoS LMS saat periode ujian, mitigasinya yaitu DDoS Mitigation Service, auto scaling, CDN, dan juga fail over server backup yang dimana di sini costnya yaitu 80 juta eh, per 80 juta per tahun atau 1 bulan. Ini bisa dibagi. Nah, untuk total investasi keamanannya yaitu 800 juta per tahun.
dengan return on security investment yaitu 71%. Jadi di sini kita bisa menghemat yang kerugian yang bisa kita hemat per tahunnya itu 2,8 miliar. Di sini kami akan ada membuat rekomendasi tambahan, yaitu pembentukan tim keamanan informasi khusus, penyusunan kebijakan keamanan formal, program pelatihan kesadaran keamanan tahunan untuk seluruh sivitas akademika, serta rencana tabletop exercise dari drill pemulihan bencana setiap semester. Dan juga pada penanganan ini menerapkan prinsip defense in depth yang diterapkan pada beberapa lapisan kontrol. Oke, selanjutnya, jadi kami untuk kesimpulan dan rekomendasi di sini untuk risiko yang teridentifikasi ada 7 risiko pada LMS dan 6 risiko pada sistem keuangan UIB yang menggunakan kerangka ISO atau EIC 2701 27001 2022 dan ISO 31000 pada tahun 2018. Untuk 4 risiko kritisnya, ransomware, fraud internal, kebocoran dan finansial, serta juga DDoS LMS, sistem keuangan lebih kritis dibanding LMS. Untuk 71 return on security investment, jadi kita menganggarkan 800 juta per tahun dengan potensi penghematan kerugian yaitu 2,8 miliar per tahun. Ada beberapa rekomendasi strategis utama, yaitu implementasi backup dan enkripsi end-to-end untuk melawan ransomware, penerapan list privilege dan segregation of duties untuk mencegah fraud internal, deployment WAF, dan toleransi untuk melindungi data finansial, tokenisasi untuk melindungi data finansial, layanan DDoS mitigation, dan CDN untuk menjaga ketersediaan LMS, pembentukan tim keamanan khusus dengan mandat jelas, program pelatihan security awareness tahunan untuk seluruh sivitas, tabletop exercise dan drill pemulihan bencana setiap semester, dan juga kepatuhan Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 melalui kontor ISO 27001. Jadi Bapak Ibu di sini juga sebagai penutup, kami menyadari bahwa keamanan informasi bukan proyek satu kali, melainkan ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, serta memerlukan komitmen, sumber daya, dan evaluasi rutin. Untuk UIB sendiri disarankan untuk menjadikan keamanan informasi sebagai agenda strategis prioritas, mengingat ketergantungan institusi pada sistem informasi akan terus meningkat seiring digitalisasi dan juga makin majunya layanan pendidikan. Sekian saja dari kami, kelompok 4. Halaman selanjutnya adalah referensi. Sekian dan terima kasih.